Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Fitriani dari kelas Farmasi 2E akan melakukan presentasi mengenai identifikasi pada anion BO3 atau anion boraks, di mana literatur yang saya ambil yaitu pada jurnal penentuan kadar boraks pada sampel kurma dengan metode spektrofotometri UV visual. Nah, di sini ini adalah jurnal yang saya ambil, yaitu jurnal penentuan kadar boraks pada sampel kurma dengan metode spektrofotometri UV visual. Anion adalah ion negatif yang teratom non-bentuk ketika logam memperoleh satu atau lebih elektron. Borat itu diturunkan dari asam borat, yaitu ada asam ortoborat atau H2B4O7 dan ada asam metaborat. Asam ortoborat adalah zat padat kristalin yang berwarna putih yang sangat sedikit larut dalam air dingin tetapi lebih larut dalam air panas. Asam ortoborat yang dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius akan diubah menjadi asam metaborat, sedangkan pada suhu 140 derajat Celcius akan dihasilkan asam pitaborat. Sehingga kebanyakan garam ini diturunkan dari turunan meta dan piro. Nah, kelarutan borat itu sendiri dari logam alkali yang mudah larut dalam air. Borat dan logam-logam lainnya umumnya sangat sedikit larut dalam air, tetapi cukup larut dalam asam-asam dan dalam larutan amonium klorida. Anion borat sederhana yaitu ion ortoborat BO3 diketahui dalam bentuk padat, misalnya dalam Ca2BO3 2. Dalam hal ini, borat mengadopsi struktur trigonal datar dekat. Senyawa ini merupakan analog struktural dari anion karbonat atau CO3 dengan nama merupakan isoelektronik. Anion BO3 ini termasuk ke dalam anion golongan kelas A, di mana identifikasinya berdasarkan produk-produk yang menguap yang diperoleh dari reaksi dengan asam, yaitu ada dua. Yang pertama, reaksi yang menghasilkan gas dari hasil reaksi dengan asam klorida encer dan asam sulfat encer. Kemudian, reaksi yang menghasilkan gas atau uap dari hasil reaksi dengan asam sulfat pekat. Nah, bentuk persenyawaan dari borat yaitu boraks, di mana boraks memiliki struktur kimia yaitu Na2B4O7 10H2O. Sodium hidrat borat, ia merupakan kelas dari karbonat dan subkelas dari borat. Nah, kemudian ada latar belakang dari dilakukannya penentuan kadar boraks pada kurma, yaitu kurma merupakan sejenis tumbuhan palem yang buahnya dapat dimakan karena rasanya manis dan juga salah satu bahan pangan yang digemari banyak orang. Kualitas kurma dipengaruhi oleh kondisi penyimpanannya, karena karakteristik pada kurma dapat berubah setelah di tangan konsumen. Nah, di tangan konsumen yang nakal, agar kurma bisa tahan dengan waktu yang lebih lama, mereka menyalahgunakan boraks sebagai pengawet. Maka dari itu, dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar boraks pada kurma dengan metode spektrofotometri UV visual. Boraks merupakan senyawa dengan nama kimia natrium tetraborat atau garam boraks, dan asam borat atau H3BO3. Nama lainnya adalah blank, pijer, atau gendar. Nah, jika terlarut dalam air akan terjadi natrium hidroksida dan asam borat. Dengan demikian, bahaya boraks identik dengan bahaya asam borat. Selanjutnya ada identifikasi boraks atau ion BO3 atau reaksi-reaksi pada boraks. Yang pertama, ketika direaksikan dengan AgNO3, maka akan terjadi endapan putih, yaitu perak metaborat. Pada pemanasan terjadi endapan argentum oksida, yaitu Na2B4O7 ditambah AgNO3 akan menghasilkan B2O3 ditambah AgBO2 ditambah
NaNO3. Kemudian ketika direaksikan dengan barium klorida yang pekat, maka akan terjadi endapan putih barium metaborat. Dengan reaksi kimia, Na2B4O7 ditambah BaCl2, maka akan menghasilkan NaCl ditambah BaBO2 kali 2 ditambah B2O3. Kemudian ketika direaksikan dengan asam klorida, pada kertas kurkuma kering akan menghasilkan endapan merah yang jika ditambah amonia akan menjadi abu-abu kehitaman. Dengan reaksi kimia, Na2B4O7 ditambah 2HCl menghasilkan HN4O7 ditambah 2NaCl. Kemudian, ketika direaksikan dengan asam sulfat dan metanol, maka akan terjadi nyala hijau. Dengan reaksi kimia, Na2B4O7 ditambah H2SO4, maka akan menghasilkan H2B4O7. Kemudian, dengan barium nitrat akan terjadi endapan putih. Dengan reaksi kimia, Na2B4O7 ditambah BaNO32 menghasilkan 2NaNO3 ditambah BaB4O7. Kemudian dengan timbal 2 nitrat akan terjadi endapan putih. Dengan reaksi kimia, Na2B4O7 ditambah PbNO32 akan menghasilkan PbB4O7 ditambah 2NaNO3. Selanjutnya ada prosedurnya, yaitu yang pertama kita ambil sampel kurma. Nah, sampel ini akan dilakukan dua pengujian, yaitu yang pertama uji kualitatif untuk menentukan apakah si kurma ini mengandung boraks atau tidak, dan selanjutnya yaitu uji kuantitatif untuk menentukan berapa kadar boraks yang terkandung dalam kurma. Uji kualitatif dilakukan dengan dua pengujian, yaitu uji nyala dan uji kurkumin. Dan untuk uji analisis kuantitatif dilakukan dengan metode spektrofotometri UV visual. Nah, untuk prosedur uji kualitatif, yang pertama pada uji nyala, yaitu diambil 10 gram sampel, kemudian dihaluskan dan dimasukkan ke dalam cawan, kemudian diopen pada suhu 120 derajat Celcius, kemudian dipijarkan pada suhu 80 derajat Celcius, kemudian setelah itu ditambahkan asam sulfat pekat dan metanol, kemudian dibakar dan diamati. Kemudian yang kedua ada uji kurkumin, yaitu diambil 5 gram sampel, kemudian si sampel ini dihaluskan dengan cara di blender dan ditambahkan dengan air, kemudian disentrifuge. Kemudian hasil sentrifusnya dipipet 1 mili, dimasukkan ke dalam cawan, ditambahkan H2SO4, kemudian dipanaskan dengan cara diopen, kemudian didinginkan dan ditambahkan beberapa tetes kurkumin, kemudian dipanaskan lagi dan diaduk. Setelah itu diamati perubahan dan hasil yang terjadi. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, dapat dua tabel. Tabel yang sebelah kiri yaitu tabel dari hasil uji nyala dengan asam sulfat dan metanol. Kemudian tabel sebelah kanan yaitu hasil pengujian dengan uji kurkumin. Nah, pada tabel sebelah kanan dapat dilihat bahwa pada keempat sampel kurma, yaitu sampel A, B, dan C dan D, menghasilkan nyala hijau, yang berarti menunjukkan bahwa kurma positif mengandung boraks. Kemudian pada tabel sebelah kanan atau tabel dari hasil uji kurkumin menunjukkan bahwa pada sampel kurma A, B, C, dan D memberikan hasil adanya endapan merah orange yang menunjukkan bahwa kurma positif mengandung boraks. Nah, tadi kan dilakukan pengujian dengan menggunakan kurkumin. Kurkumin itu sendiri merupakan zat warna alam yang selain digunakan untuk pewarna makanan dan kosmetik,
juga digunakan sebagai penunjuk adanya boraks pada makanan. Nah, oleh asam kuat, boraks akan terurai dari ikatannya menjadi asam borat dan diikat oleh kurkumin membentuk kompleks warna rosasianin atau senyawa boron cianokurkumin kompleks, yaitu zat yang berwarna merah. Senyawa kompleks boron cianon bila direaksikan dengan amonia akan membentuk anionnya yang berwarna hijau sampai biru gelap atau abu-abu kehitaman. Menurut peraturan Permenkes RI nomor 33 /Menkes/per/2012 tentang bahan tambahan pangan mengatakan bahwa boraks termasuk bahan yang berbahaya dan beracun atau B3, sehingga boraks tidak boleh digunakan sebagai bahan tambahan dalam pangan dan tidak boleh digunakan untuk zat pengawet. Nah, untuk sampel kurma A, B, C, dan D masih mengandung boraks yang seharusnya tidak boleh untuk dikonsumsi. Kemudian, boraks sebagai pengawet dalam makanan dilarang penggunaannya sesuai Permenkes RI nomor 722, yaitu tentang bahan tambahan makanan. Boraks sangat berbahaya bagi tubuh. Akibat yang ditimbulkan dapat berupa iritasi pada saluran pencernaan, iritasi pada kulit, mual, sakit kepala, dan nyeri hebat pada bagian perut atas. Nah, kemudian jika boraks dikonsumsi dalam jangka panjang, maka akan menyebabkan kerusakan dan kegagalan sirkulasi, bahkan kematian. Kemudian, kegunaan boraks yang sebenarnya adalah sebagai zat penghambat pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Pemakaiannya dalam obat, misalnya dalam salep, bedak, dan larutan kompleks. Untuk selanjutnya yaitu identifikasi kation Sr2+ pada jurnal konsentrasi strontium pada beberapa jenis sayuran di Jawa Timur. Nah, ini adalah jurnal yang saya ambil, yaitu konsentrasi strontium pada beberapa sayuran di Jawa Timur. Nah, selanjutnya ada pendahuluan, yaitu kation golongan 4 terdiri dari barium, strontium, dan kalsium. Kation-kation golongan 4 ini tidak bereaksi dengan asam klorida, hidrogen sulfida, ataupun amonium sulfida, tetapi bereaksi dengan amonium karbonat, atau jika ada amonia atau ion amonium dalam jumlah yang sedang akan membentuk endapan putih SrCO3. Kemudian strontium adalah logam putih perak yang dapat ditempa dan dilihat. Strontium akan melebur pada suhu 771 derajat Celcius. Kemudian, strontium tidak terdapat bebas di alam dan selalu bersenyawa dengan unsur lainnya. Bubuk logam strontium akan menyala secara spontan untuk menghasilkan baik strontium oksida ataupun strontium nitrida. Untuk selanjutnya yaitu ada identifikasi strontium atau reaksi-reaksi strontium. Yang pertama, ketika direaksikan dengan larutan amonia, maka tidak terjadi reaksi atau tidak terjadi endapan. Kemudian dengan larutan amonium karbonat akan menghasilkan endapan putih strontium karbonat. Dengan reaksi kimia, Sr2+ ditambah CO3-2- akan menghasilkan SrCO3. Kemudian dengan asam sulfat encer akan menghasilkan endapan putih strontium sulfat. Dengan reaksi kimia, Sr2+ ditambah SO4-2- akan menghasilkan SrSO4. Kemudian dengan larutan kalium sulfat jenuh akan menghasilkan endapan putih strontium sulfat. Kemudian dengan larutan amonium oksalat akan menghasilkan endapan putih strontium oksalat. Dengan reaksi kimia, Sr2+ ditambah COOH2-2- akan menghasilkan SrCOO2. Kemudian dengan larutan kalium kromat akan menghasilkan endapan kuning strontium kromat. Dengan reaksi kimia,
Sr2+ ditambah CrO4 2- akan menghasilkan SrCO4. Kemudian dengan reagensia natrium rodizionat akan menghasilkan endapan coklat kemerahan strontium rodizonat. Kemudian dengan reaksi uji nyala akan menghasilkan warna merah karmik. Kemudian ada latar belakangnya, yaitu radiasi yang terdapat dalam suatu lingkungan bersumber dari paparan sinar matahari, peluruhan zat radioaktif yang terdapat di sekitarnya yang berasal dari kosinis dan unsur radioaktif alamiah yang terdapat di bumi, sehingga semua organisme hidup selalu menerima paparan dan radiasi yang berasal dari alam. Tidak semua bahaya dari suatu radioaktif disebabkan oleh efek langsung radiasi itu sendiri. Adanya kemungkinan pembuangan sampah radioaktif yang kurang hati-hati atau kecelakaan dari suatu fasilitas nuklir yang dapat merusak organisme lingkungan. Sehingga dilakukannya pengukuran konsentrasi strontium dalam tanaman pangan, yaitu pada bayam, kacang panjang, buncis, wortel, kentang, cabai, dan bawang yang berasal dari daerah Jawa Timur. Kemudian untuk prosedurnya, itu pengambilan sampel sayuran dari 5 daerah sebanyak 5-10 kg berat segar. Kemudian sampel dicuci, dikeringkan dalam oven, dan diabukan dalam tanur sampai berwarna putih. Kemudian abu diambil 50 gram, dibasahi dengan air suling, dan ditambah 50 gram pengembang strontium. Kemudian dilindi dengan asam nitrat atau HNO dan disaring. Filtrat ditambahkan asam fosfat dan amonia, yaitu untuk mengendapkan unsur golongan 2, yaitu kalsium, strontium, dan barium. Kemudian barium dipisahkan dari strontium dengan pengendapan dengan Na2CrO4. Kemudian ditambahkan asam oksalat, lalu disaring. Endapan dikeringkan dan siap dicacah. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat cacah berlatar belakang sangat rendah atau low background counter alfa atau beta dengan model LP5100 dengan detektor proporsional. Kemudian pencacahan dilakukan selama 60 menit dan dilakukan pengulangan 3 kali. Kemudian ini ada hasil dari percobaan penentuan strontium pada sayuran, yaitu ada pada bayam, pada kacang panjang, pada buncis, wortel, kol, kentang, cabai, dan bawang. Nah, untuk sayuran bayam, strontium yang paling tinggi berasal dari daerah Situbondo. Untuk kacang panjang juga berasal dari daerah Situbondo. Dan kemudian untuk buncis, wortel, kol, dan kentang yang paling tinggi kadar strontiumnya berasal dari daerah Probolinggo. Untuk cabai yaitu dari Jember, dan untuk bawang berasal dari daerah Surabaya. Kemudian pembahasan umumnya, konsentrasi strontium yang tertinggi dijumpai dalam sayuran yang berasal dari Surabaya, Probolinggo, dan Situbondo, yaitu daerah dataran rendah. Kemudian untuk bawang, buncis, bayam, dan kacang panjang yang berasal dari daerah dataran tinggi, yaitu Malang dan Jember. Aktivitas strontium dalam kentang dan cabai cukup tinggi. Hal ini dapat terjadi kemungkinan disebabkan oleh adanya perbedaan jenis tanah, tempat tumbuh tanaman, dan faktor transfer tanaman tersebut. Pada tanah yang banyak mengandung mineral dan relatif sedikit zat-zat organik, strontium akan susah atau sedikit sekali yang dapat diserap oleh tanaman. Sebaliknya, pada tanah dengan kandungan mineral sedikit dan banyak mengandung zat-zat organik, strontium akan lebih mudah dan lebih bebas untuk diserap oleh tanaman. Jadi, sifat fisika dan sifat kimia tanah
sangat berpengaruh dalam penyerapan strontium. Selain itu, sebaran jatuhan zat radioaktif dari atmosfer ke bumi akan selalu berubah karena keadaan meteorologi. Baik, sekian presentasi dari saya, yaitu mengenai identifikasi anion BO33- pada jurnal penentuan kadar boraks pada sampel kurma dengan metode spektrofotometri UV visual. Kemudian, dengan identifikasi anion SR2+ pada jurnal penentuan strontium pada sayuran yang berasal dari daerah Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.